Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yoga Prasetya dari kelas 1A 1K35. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan operasi vektor. Definisi vektor. Vektor adalah ruas garis berarah yang memiliki besaran atau nilai dan arah tertentu. Secara geometris, suatu vektor dapat digambarkan sebagai ruas garis berarah dengan panjang ruas garis menyatakan besar vektor dan arah ruas garis menyatakan arah vektor. Nah, di sini ada gambar vektor. Sebelumnya, bagaimana sih garis vektor itu? Garis vektor itu adalah seperti ini. Nah, jadi garis yang memiliki arah. Seperti A ke B ini, terus O ke A, dan O ke B. Kalau hanya garis seperti ini, nah itu bukan garis vektor. Nah, bagaimana sih cara menyatakan notasi vektor? O, O ini kan sebagai pangkalnya, dan A ini sebagai titik, dan A dan B ini sebagai titik ujungnya. Nah, maka kita bisa nyatakan OA menggunakan tanda garis panah ini, AB, dan OB. Lalu, vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang ujungnya berada di suatu titik koordinat tertentu dengan pangkal berada di titik koordinat 0,0. Nah, bagaimana komponen dari suatu vektor bisa dinyatakan dengan koordinat A dan B ini? Sekarang kita pelajari dulu vektor posisinya. Nah, sebagai contoh di sini ada OA, maka kita bisa nyatakan OA ini dengan A kecil, jadi A vektor, disingkat menjadi A. Nah, ini dalam vektor posisi ini ada 3 jenis, yaitu yang ini dinamakan matriks kolom, ini matriks baris, dan ini vektor satuan. Begitu pula dengan OB, disingkat menjadi B, vektor B, di sini matriks kolom, ini matriks baris, dan ini vektor satuan. Vektor non posisi. Vektor yang pangkalnya tidak ada di nol. Nah, bagaimana cara menyatakannya? Kalau kita mau kalau kita mau dari koordinat B ini ke O harus melewati A, maka OB bisa dinyatakan dengan OA tambah AB. Nah, dari sini kita bisa nyatakan vektor non posisi AB dengan OB-nya sendiri adalah B. Sama dengan OA-nya itu adalah A ditambah OB. Sehingga vektor AB bisa dinyatakan sebagai B vektor B dikurang A. Jadi ujung pangkalnya, jadi ujungnya dikurang pangkalnya. Ini rumusnya. Lalu di sini ada contoh soal. Yang pertama itu A 5,2, B 9,7. Ini masih berhubungan dengan soal yang keturunan posisi ya. Nah, di sini ada vektor AB, jadi ujungnya dikurang pangkalnya nih B dikurang A, vektor B dikurang A ya. Jadi B-nya 97 dikurang 5 dan 2. Hasilnya adalah 45. Lalu panjang vektor. Panjang vektor selalu bernilai positif. Untuk itulah penulisan panjang vektor berada di dalam tanda mutlak. Seperti ini tandanya. Seperti pada vektor yang sedang kita bahas ini. Panjang vektor
Oh ya, bagaimana cara kita menyatakan notasi panjang vektor ini? Nah, OB kita jadikan sebagai nilai mutlak OB atau bisa disebut dengan modulus ya. Maka panjang OB, kalau B-nya sendiri adalah X2, Y2, maka di sini maka panjang dari OB adalah akar dari X2 pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2. Nah, ini ada contoh soal dari panjang vektor. Ini ada vektor S 3,4 dan T 12I. Vektor T sama dengan 12I tambah 5J. Jadi, vektor S-nya adalah akar 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 sama dengan akar dari 25 sama dengan 5. Dan T, akar 12 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2 sama dengan akar 169. Jadi banyak 13. Nah, ada operasi vektor. Kita ke penjumlahan vektor. Contoh soalnya di sini ada soal A. Vektor A sama dengan 3I dikurang 5J dikurang K. Dan B sama dengan 6I ditambah 7J dikurang 2K. Nah, jadi vektor A tambah vektor B sama dengan 3 minus 5 minus 1 ditambah 6, 7, dan 2. Nah, di sini 3 tambah 6 sama dengan 9, minus 5 tambah 7 sama dengan 2, minus 1 tambah 2 sama dengan 3. Lalu ada pengurangan vektor. Contoh soalnya, A sama dengan 2I ditambah 3J dikurang 4K. Vektor B, 1I dikurang 2J ditambah 5K. Jadi, vektor A dikurang vektor B sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan sini 1. 3 dikurang minus 2 sama dengan 5. Minus 4 dikurang 5 sama dengan minus 9. Nah, perkalian vektor. Contoh soalnya, 2I vektor A sama dengan 2I dikurang 3J ditambah 2K, terus vektor B-nya I ditambah 2J kurang 5K. Sama dengan A dikali B. 2 kali 1, 2. Minus 3 kali 2 sama dengan 6. Minus 2 dikali 5 sama dengan minus 10. Hasilnya adalah minus 14. Oke. Oh iya, ini kenapa jadi 1? Karena ini I kita berubah menjadi 1. Begitu pula dengan yang ini, yang K. Kenapa bisa jadi minus 1? Karena ini K ini sama saja dengan 1. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.